Seorang mahasiswa asal Korea Selatan bernama Juna membagikan pengalaman tak terduganya selama berkuliah di Malaysia. Ia mengaku awalnya mempelajari bahasa Indonesia di negaranya karena tahu bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki akar yang sama. Namun setibanya di Malaysia, Juna mengaku mengalami culture shock. Ia terkejut saat mendapati bahwa penggunaan bahasa Indonesia ternyata tidak begitu diterima di sana. Bahkan, menurutnya, masyarakat Malaysia lebih memilih menggunakan bahasa Inggris dalam interaksi sehari-hari dibandingkan bahasa Melayu itu sendiri. Awalnya saya pikir, karena serumpun, bahasa Indonesia dan Melayu bisa digunakan bergantian. Tapi ternyata, ketika saya mencoba berbicara, banyak yang menyoroti logat saya yang terlalu Indonesia, ungkap Juna dalam ceritanya. Pengalaman paling mengejutkan terjadi saat ia mengerjakan tugas perkuliahan berupa video edukasi. Juna berusaha menggunakan bahasa Melayu, namun pengucapannya lebih condong ke gaya bahasa Indonesia. Hal itu membuat dosennya menegurnya dengan keras, bahkan sampai menyuruhnya keluar dari kelas. Dosen saya bilang, bahasa Melayu yang saya gunakan terlalu mirip bahasa Indonesia. Saya tidak menyangka sampai diusir dari kelas hanya karena masalah bahasa, kata Juna. Juna mengaku kecewa karena berharap bisa lebih mudah beradaptasi di Malaysia dengan bekal kemampuan bahasa Indonesia yang ia pelajari. Ia juga menyayangkan kenyataan bahwa bahasa Melayu kurang diapresiasi, sementara bahasa Inggris justru lebih dominan digunakan oleh masyarakat setempat. Meski begitu, ia tetap berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kampusnya. Baginya, pengalaman ini menjadi pelajaran berharga bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki bahasa dari akar yang sama, perbedaan budaya dan persepsi tetap sangat terasa. Ke Indonesia karena teman-temannya semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi aku juga walaupun nggak bisa ngomong lancar dan dengarnya juga kayak kurang paham, tapi aku tuh selalu ya lingkungan aku kan memang ya semuanya orang Indonesia kan, jadi aku tuh lumayan latihan bisa dengar gitu, cukup pengalamannya. Habis itu aku ke Malaysia ya, jadi aku kan ke McDonald, terus aku pesan dalam bahasa tapi itu orangnya nggak ngerti apa yang aku ngomong, tapi dia tuh jawabnya pakai bahasa Inggris kan, jadi ya udah aku juga pakai bahasa Inggris. Nah habis itu kan aku ke Subway atau kemanapun kalau mau pesan aku pakai bahasa, hampir semuanya nggak bisa ngerti. Nah ternyata di Malaysia tuh ada banyak tenaga kerja asing, jadi mereka tuh bukan orang Malaysia, jadi emang nggak bisa ngerti bahasa Malaysia. Dan emang kalau di Malaysia tuh kayak lebih nyaman pakai bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi waktu itu aku agak aneh sih, kenapa sih aku udah di Malaysia tapi kalau pakai bahasa Melayu nggak bisa ngerti gitu. Di jurusan belajar bahasa kedua-duanya, saya boleh cakap bahasa Melayu tetapi lebih pandai bahasa Indonesia lah. Wah aneh banget kalau bahasa Melayu sih kecil. Emang aneh banget sih karena lidahku udah kayak Indonesia banget kan. Jadi ya jawabannya adalah ya aku bisa bahasa Melayu dan di kampus aku belajar bahasa Melayu juga. Jadi di jurusanku ada dosen-dosen dari Indonesia dan dari Malaysia. Tapi ini sebenarnya bikin bingung banget sih karena menurut aku cukup berbeda bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kalau kosakatanya sama kalau kayak nada-nada juga, logatnya juga beda banget kan. Jadi waktu aku ke Malaysia tuh pas aku dengar bahasa Melayu tuh kayak aneh banget. Kalau bahasa Indonesia tuh aku nyaman banget kan dengar karena lembut bahasanya. Karena udah di Indonesia dulu kan sebelum ke Malaysia. Jadi aku udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman di jurusanku biasanya mereka juga harus milih sih, pengen lebih fokus bahasa apa. Biasanya tuh teman-teman lebih memilih bahasa Indonesia menurut aku. Jadi biasanya kebanyakannya ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Tapi ada juga sih teman-teman yang cuma pernah ke Malaysia saja, itu mereka tuh bahasanya benar-benar kayak Melayu banget gitu. Terus ada satu hal yang bikin sedih banget aku waktu di Malaysia. Aku waktu itu nangis parah gara-gara aku pakai bahasa Indonesia di Malaysia. Waktu itu University Malaya mau bikin satu program yang untuk pelajar orang asing gitu. Jadi itu seperti kayak dialog pakai bahasa Melayu gitu. Jadi ada kayak banyak situasi dan orang asing sama orang Malaysia kayak ngobrol
ngobrol. Jadi kalau orang yang mau belajar bahasa Melayu itu mau bisa belajar bahasa Melayu, lihat video itu kayak content education gitu lah maksudnya. Terus aku tuh diajak sebagai kayak pemainnya. Jadi aku tuh dipilih sama dosen orang Malaysia karena bahasa aku lebih kayak bahasa Indonesia. Jadi aku harus latihan biar lebih kayak bahasa Melayu kan. Jadi aku udah latihan sama dosennya dan teman-teman Malaysia juga. Nah pas hari syuting itu lagi syuting. Nah tiba-tiba satu dosen yang lain datang, terus beliau tiba-tiba bilang, kamu pakai bahasa Indonesia, ini kan untuk bahasa Melayu. Jadi aku tuh tiba-tiba diusir, aku disuruh keluar. Walaupun aku ini udah kayak latihannya juga lumayan lama itu untuk persiapannya, tapi lagi syuting tapi aku disuruh keluar gitu. Jadi tuh aku kayak, wah kenapa sih aku, karena katanya pakai bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa KL ya, bahasa yang dipakai di Kuala Lumpur itu ada nadanya yang kayak saya iya yang kayak gitu kan. Katanya aku nggak pakai bahasa KL, jadi aku disuruh berhenti dulu syutingnya. Walaupun dosen-dosen lain dan teman-teman Malaysia udah bilang udah oke, tapi dosen yang lain tuh kayak gitu. Jadi sebel banget ya sebenarnya. Jadi waktu itu tiba-tiba ambil teman orang lain sih untuk syuting. Terus pernah ya tiba-tiba disuruh keluar, jadi waktu itu nangis di jalan pulang ke asrama tuh aku nangis terus. Jadi teman-teman pada nanya kan, kenapa Yuna nangis gitu. Ya aku gimana ya, kalau mau curhat sama orang Malaysia kan nggak enak ya. Jadi waktu itu aku ingat curhat sama Dini, itu katanya mengalami hal seperti itu karena pakai bahasa Indonesia. Jadi ya orang Malaysia lihatnya kayak gini gitu. Jadi waktu itu aku udah sadar kalau di Malaysia jangan pakai bahasa Indonesia, lebih baik pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ini memang sedih banget sih waktu aku di Malaysia. Terus pertanyaan ketiga adalah, waktu belajar di Malaysia, kenapa lebih akrab sama teman-teman Indonesia? Punya teman-teman Malaysia juga enggak? Iya, aku memang lebih akrab sama teman-teman Indonesia dan aku sebenarnya punya teman-teman Malaysia juga. Tapi kenapa aku lebih memilih teman-teman Indonesia? Karena sebelum aku ke Malaysia, aku udah di Indonesia dan udah tercinta sama Indonesia. Dan karena suka sama Indonesia dan teman-teman Indonesia. Terus apalagi karena aku juga kayak exchange student. Terus kalau teman-teman Indonesia juga datang ke Malaysia sebagai exchange student kan. Jadi kami tinggal di dorm yang sama, dan karena kami semuanya kayak kami ngerasa kayak kami tinggal di luar negeri. Jadi kalau biasanya mainnya juga sama teman-teman yang exchange student bareng kayak gitu. Jadi aku karena tinggal bareng juga kayak gitu, jadi aku kayaknya lebih memilih teman-teman Indonesia. Dan kalau teman-teman Indonesia kan walaupun nggak kenal, tapi biasanya tuh kalau lihat kayak senyum dan kadang ngajak ngobrol juga kayak gitu kan. Jadinya aku kayak merasa lebih nyaman sama teman-teman Indonesia gitu. Meski sempat merasa kesulitan, Juna menyadari bahwa perbedaan bahasa dan penerimaan masyarakat adalah bagian dari dinamika budaya di Asia Tenggara. Ia berharap pengalamannya ini bisa menjadi refleksi bagi banyak orang bahwa bahasa bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga identitas dan sensitivitas sosial. Sekarang saya belajar bahwa memahami bahasa saja tidak cukup. Kita juga harus peka terhadap budaya di balik bahasa itu sendiri, ujarnya. Kisah Juna pun menjadi pengingat bahwa meskipun bahasa Indonesia dan Melayu memiliki akar yang sama, penerimaan dan praktik penggunaannya bisa berbeda jauh di setiap negara.